Tapi di sisi lain secara overall Mas Gibran, bahwa neraca perdagangan kita ini masih sangat rapuh. Karena apa? Karena pertama, selain pertumbuhan ekspornya ini juga masih sangat didominasi oleh komoditas tertentu, dan kita juga sampai hari ini ekspor kita masih sangat tergantung komoditas. Dan kedua, di sisi yang lain yang cukup mengkhawatirkan menurut saya justru dari sisi impor. Jadi tekanan impor atau terjadi penurunan impor ini belum tentu berita bagus. Nah, tekanan impor ini akan menjadi berita bagus kalau yang mengalami penurunan secara signifikan itu adalah impor konsumsi yang digantikan misalnya disubstitusi oleh suplai dari produk-produk dalam negeri. Itu tentu akan mempunyai nilai yang sangat signifikan terhadap perekonomian, karena artinya ada pergerakan investasi maupun juga peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Tapi yang terjadi justru kalau kita lihat tren penurunan impor yang kita alami itu justru menunjukkan bahwa sektor-sektor manufaktur kita di dalam negeri justru masih menghadapi persoalan. Karena pertama, impor kita ini mayoritas masih bahan baku, dan ketika impor bahan baku ini masih negatif, karena di Desember kemarin negatif lagi impor bahan baku kita, maka artinya bahwa sektor industri kita belum pulih. Artinya masih pertumbuhannya masih minus gitu kan, sehingga impornya juga masih minus. Nah, kalau sektor industri ini masih minus, otomatis apa? Otomatis sektor ini juga masih mempunyai kontribusi yang terbatas untuk peningkatan pemulihan ekonomi kita, sekaligus juga berarti sektor ini masih berpotensi untuk terjadinya layoff atau mengeluarkan tenaga kerja, bukan malah menambah tenaga kerja gitu kan. Nah, tentu ini dampaknya juga cukup multiplier efeknya terhadap perekonomian juga cukup panjang. Nah, kedua yang justru mengalami kenaikan di sisi impor yang trennya meningkat terus justru impor barang konsumsi. Jadi ini yang justru harus diwaspadai, karena apa? Karena porsi impor terbesar kita sekali lagi yang sering kami ingatkan adalah dari Tiongkok, di mana impor dari Tiongkok ini sebagian besar adalah final good atau barang-barang konsumsi. Termasuk bahkan ya kalau kita nanti cek lebih detail, komponen impor di bahan baku penolong yang berasal dari Tiongkok itu sebagian besar juga komponen yang hampir menjadi final good. Karena di industri dalam negeri kita tinggal dirakit doang gitu kan, berbagai macam komponen industri elektronika dan sebagainya. Ini yang apa namanya justru berpotensi melemahkan daya saing industri-industri dalam negeri kita. Bahkan kalau dengan bahasa lugas saya, hampir hari ini setiap kita datang ke toko manapun, cari barang apapun gitu, hampir didominasi oleh barang-barang made in China. Nah, menurut saya ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh Pak Lutfi gitu ke depan, karena kalau ini terus terjadi tren tekanan impor dari Tiongkok ini terus terjadi, maka berat sekali kita untuk mampu meyakinkan investor di sektor-sektor manufaktur. Karena apa? Karena udah pasti nggak akan punya daya saing. Nah, kalau produk dalam negeri kita nggak punya daya saing, siapa yang mau investasi di sektor-sektor manufaktur kita? Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.